wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma hadratan mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhtadin rahimakumullah lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala enjang menika kita sami tasih diparingi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan paginya yang indah ini. Maka ungkapannya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam. Mugi-mugi pagi ini kita bertemu dengan waktu pagi ini ala fitratil Islam, terbukti kita hadir memenuhi panggilan Allah untuk sujud di hadapannya di masjid kita yang mulia ini. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, ya. Tentu langkah kita hadir ini dengan penuh keikhlasan, benar-benar lillahi rabbil alamin. Saat orang lain terpayung di dalam mimpi, kita sampai saged rawuh ke masjid, subhanallah. Wa kalimatil ikhlas, mugi-mugi, ya. Ini harus kita renungkan betul-betul. Asbahna al fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaya ini niki kita lampahi jalaran kita sami pengen ittiba derek tuntunanipun Kanjeng Nabi. Wa ala millati abina Ibrahim hanifah. Tuntunane Kanjeng Nabi niku tuntunan yang terus kita sampai milahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kalau dahulu orang-orang Yahudi tidak mau menerima Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menyangka Muhammad, orang Mekah itu enggak ada turunannya Nabi Ibrahim. Sebenarnya awal ya underane persoalan karena itu. Jadi ya enggak ada pantas ada turunan Nabi Ibrahim. Maka ditekankan wa alam millati abina Ibrahim hanifah, yang silsilahnya ya dalam sanad begitu kuat sampai Nabi Ismail dan kemudian sambung kepada Nabi Ibrahim. Maka ditegaskan lagi dalam berdoa, ya kan, bahwa ajaran Nabi Muhammad juga adalah millah Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi nikmatin. Ya Allah, Engkau pertemukan aku kembali dengan pagi-Mu ya Allah, yang penuh dengan kenikmatan ini. Kita bisa bernapas tanpa harus pajak, ya Pak ya. Kita bisa hadir di tempat-Mu yang mulia tanpa ada rintangan dan halangan. Kita nggak pernah bayangkan saudara-saudara kita di Gaza, Pak, boro-boro untuk hadir di masjid. Keluar dari lorong saja habis. Ini semua adalah fi nikmatin. Ngene iki ya kudu dirasake, dinikmati sehingga wis anggere krungu adzan kadang-kadang malah belum adzan ya. Ning rasa menek pager. Aku urung adzan mangkat nang masjid ditutup malah menek pager. Rapok ana titipoyo iku.
Wa afiatin ya Allah, aku kau pertemukan dengan pagimu dalam keadaan sehat ya Allah. Mari benar-benar kita akui kesehatan yang diberikan Allah kepada kita ini, Pak. Ya, bukti pengakuan ini adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi awak sehat dicelui karo Gusti Allah, ya malah ngolat terus ya nerang ngakoni gitu. Ya. Ini wa afiatin wa sitrin ya Allah, aku kau pertemukan dengan pagimu ya Allah, dalam perlindunganmu. Kita hidup selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa sitrin, inilah yang disebut ma'ya, mudah-mudahan ya. Wa atimma alaina nikmataka ya Allah, muga-muga paduka kersa nyempurnaaken malih, nambah malih nikmataka, nikmatmu, wa afiataka lan kesehatanmu, wa sitraka lan perlindunganmu ya Allah, dumateng kula sami fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah doa pagi, Bapak. Saya sering ulang-ulang ini nih. Ya, ada yang sudah hafal tapi tidak paham maksudnya gini, supaya ngerti bahwa doa yang kita baca itu maksudnya seperti itu. Ungkapan rasa syukur yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Gua nek wis ngerti ngene iki, Pak. Oh, itu enggak tok sampean ya. Sekali maca ira puas, pengen ping pindho, pengen ping telu, pengen ping papat, karena ada wa atimma ada nikmataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Kalau salah satu adabnya doa dulu yang sudah pernah saya bahas, di antaranya adalah apa? Tikrar. Rasulullah kadang mengulang-ulang. Ya, doa itu akan terulang-ulang saat kita merasakan betul, memahami betul doa yang kita baca. Allahumma inna asbahna minka fi nikmatin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alaina nikmataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Itu luar biasa indahnya, Pak. Kita baru bangun ya, kemudian diajari untuk mengakui betapa besar nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kenapa mesti bangun lagi? Kemarin sore saya takziah itu saudara kita pinggir sholat asar ke masjid, Pak. Asaran itu ke masjid jamaah, ngomong Joko 5 waktu. Mantuk kondur ganti pakaian lagi, mau mulai kerja tuh kan, ganti oli batu, nembe langsung kayak gawean, nembe buka ngerti mak gelebak, niku bablas, ibu saya menjelang maghrib dapat WA, mau berangkat ngaji, sudah nyangkong tas saya ke grogol. Saya bilang sama istri, nanti siap-siap, saya nanti habis ngaji langsung saja kita takziah di Manhaj saja. Ya Allah, sampai di sana ternyata habis sholat isya sudah langsung dimakamkan. Cuma jeda waktu. Sholat asar masih ke masjid, sholat isya sudah disolati. Asar sholat, isya disolatin. Waktu yang sangat amat singkat, ya Allah. Makanya alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Maka harus kita ungkapkan kenikmatan ini minimal melalui doa tadi. Allahumma inna asbahna minka fi nikmatin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alaina nikmataka ya Allah, muga patuwa kersa
terus nyempurnakan limpahkan nikmat-nikmate ora mung enek dunya tok tapi fid dunya wal akhirah, karena nikmat dunia ternyata mataun qalil dan nikmat yang hakiki adalah kelak nikmat di akhirat, yaitu jannatul na'im. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhtadin rahimakumullah lan ingkang kula hormati, monggo kita lajengaken untuk kajian saya masih tetap di dalam Sahsiatul Muslim ya, yang sekarang adalah babul itsar ya, sebuah istilah dalam Islam niki mengki ampun medu kula dhewe nggih usaha sak mampune, tapi saya menyampaikan ini karena ilmu. Ilmu yang harus kita mengerti. Ini ilmu dalam Islam. Istilah itsar itu tidak begitu populer dalam kehidupan kita. Tapi istilah itu langsung yang memberi nama sejak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itsar ini pada masa para sahabat Nabi, masa keemasan, benar-benar ya tertulis dalam tinta emas yang benar-benar dijalankan dan diabadikan oleh generasi-generasi terbaik berikutnya. Ya Allah, itulah Bapak Ibu namanya al-itsar. Ya. Tadi ayat yang saya baca surat Al-Hasyr ayat 9. Yaitu tentang apa? Tentang itsar, kan tidak begitu populer ya Pak ya. Dan ini bagian daripada kepribadian Muslim. Ya wis sak piye-piye isone awake dhewe, ini bagian ajaran Islam. Ngoten mawon. Pertama, minimal kita ngerti, ya dah. Minimal kita ngerti, meskipun mungkin belum bisa melaksanakan. Memang Islam itu sumbernya pertama ilmu. Bagaimana mau mengamalkan kalau belum ngerti? Ya, yang pertama itu adalah ilmu. Wa'lam, ilmui dulu. Ya, sebab nanti kalau kita tidak punya ilmu, mau mengamalkan aja ya man amila bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu katanya. Itu dulu. Kalau di madrasah biasa dihafalkan ya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'mal. Ma'dubatun min qabli mubaddil wasam. Man amila bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu. Anak pesantren kaidah-kaidah ya dihafal. Jadi konsep awalnya memang ilmu. Apa atau sebenarnya yang namanya itsar itu tadi tak komentari. Di tengah hiruk pikuk dunia kita yang semakin tidak terkendali ini, percepatan dunia IT itu sudah Masya Allah. Kita ketemu pagi belum sempat mikir sudah sampai sore lagi, sore belum sempat kita bisa nanggapi tiba-tiba sudah pagi lagi, begitu cepatnya. Apalagi yang namanya persaingan hidup semakin ketat, ya kan Pak? Ya pola kepribadian kita semakin hedonis. Istilah-istilah itsar ini nyaris tak terdengar. Bahkan tidak sedikit orang Muslim yang belum mengenal. Ya. Mila kula wangsuli, muga-muga nek sing kenal pagi ini dadi kenal. Al-itharu wa ayuqaddim ghairahu ala nafsihi finnafin lahu wa daf'in lahu. Itu definisinya. Nah, dalam bahasa kita yaitu ayuqaddim ghairah ala nafsi. Orang yang suka mendahulukan orang lain ya. Mendahulukan orang lain qadim daripada dirinya sendiri finnafin pada hal-hal yang bermanfaat lahu baginya wadaf'in lahu
dan benar-benar memberikannya sesuatu itu kepada orang lain. Itulah namanya isar. Orang yang suka mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Finaf'in, dalam hal-hal yang bermanfaat. Wah, ini kan luar biasa. Di tengah-tengah dunia kita yang bukan saja egois, sekarang sudah naik namanya hedonis, ya. Persetan orang lain, ya, menangis kalau perlu saya menari di atas mayatnya. Itulah babe-babe kita yang katanya kami sebagai wakil-wakil rakyat, ya Pak ya. Kalau nyolong nggak tanggung, oh, apa yang tidak bisa kita suap sudah begitu, tak? Pokoknya maju tak gentar membela yang bayar. So, pembunuh saja bisa bebas itu Pak, yang lagi heboh ini lagi kecekel, ternyata luar biasa kalau kayak gitu. Atau itu yang tampak, itu yang lagi apes katanya. Jadi maling itu sudah biasa di antara mereka, ya. Kalau konangan itu lagi apes katanya gitu. Itu Masya Allah. Itu dunianya sudah bukan lagi egois, sudah Indonesia yang lebih tinggi. Ketika hal seperti itu sudah menguasai kehidupan masyarakat, maka isar, jangankan melaksanakan, ngerti istilahnya saja belum, gitu loh. Jadi itulah yang kita kaji pagi ini. Ya pokoknya ini ngerti, kan ya Pak ya. Jadi sesuk wong Islam nek ditekoki ana istilah ithar ki apa ta ngono. Ithar ku ya ku wong sing seneng utamake ya marang wong liya dalam hal-hal yang bermanfaat. Kalau bahasa Arabnya ayyuqaddim ghairahu ala nafsihi fin naf'i. Orang yang terbiasa mengutamakan mejanya bahasa. Orang yang biasa mengutamakan orang lain atas dirinya. Apa baca? Oh, saya bawa tulisan. Kok nggak bisa diangkat ini? Bahasa pun. Ya. Ayuqaddim ghairahu ala nafsi fin naf'i, yaitu mendahulukan yaitu orang lain daripada dirinya sendiri pada sesuatu yang bermanfaat baginya. Sifat inilah Bapak Ibu, sepindah malih saya berusaha untuk mengenalkan. Kita kenal dulu ya tak? Terus kalau kita pahami dan monggo kita coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sifat ini merupakan, kalau di dalam babul adab yang kita baca dulu Bapak Ibu ya, yang namanya isar itu adalah puncak persaudaraan Islam itu adalah dalam isar. Itu para ulama menyebut, jadi puncak persaudaraan dalam Islam itu adalah al-ithar. Bisa dibahas. Jadi makanya perlu mengerti bagaimana para sahabat Nabi dahulu gitu ya, ketika dikenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, Pak. Karena dua pekerjaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiba di Madinah, ya, waktu hijrah itu dalam sirah disebut ada dua pekerjaan besar Rasulullah setiba di Madinah. Yang pertama adalah ta'akhi bainal muslimin, dan yang kedua binaul masajid. Jadi ya target-target kita dalam berdakwah mesti gitu ya. Ya ketika hadir di Madinah, maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikerjakan adalah ta'akhi. Ta'akhi itu mempersaudarakan, wabil khusus antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dia dipertemukan, dipasang-pasangkan, begitu pekerjaannya. Jangan baru dunuk-dunuk malah sudah membuat kelompok anggere wis oleh katoan rapodol langsung boro-boro gelem duduk bersama. Dengar ngomongin aja enggak. Ngukur Islam kadang hanya katok, ngukur Islam hanya kadang brengos karo jenggot. Gimana? Rasulullah itu hadir di Madinah itu ta'akhi. Ini juga perlu saya angkat karena kadang-kadang ya ada di sekitar kita, kanan kiri kita hari ini hadir seperti itu. Kalau sudah seperti itu lalu kita ngadain pengajian gini, ada Pak yang komentar, alah ngaji ngono kira ndadekke wong Islam coba. Lagi amalmu itu sudah seperti apa? Ya toh? Hanya gara-gara apa? Gara-gara jenggot tok. Rasulullah yang pertemukan itu, kenal aja enggak bainal muhajirin wal ansor. Ini pekerjaan besar Rasul pertama, namanya ta'akhi. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika hadir di Madinah? Ya sama Pak, modalnya tok biji, lalu dipertemukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Rabi al-Ansari. Ketika sudah dipertemukan, ya sana dipertemukan lagi, pertemukan itu ta'akhi Pak, dijodoh-jodohkan. Sampai dalam kisah, mengapa yang kita angkat adalah Rabi al-Ansari? Karena ini yang sangat legendaris di dalam sirah, yang paling banyak diangkat. Karena beliau langsung menginfakkan apa yang menjadi kebutuhan daripada Abdurrahman bin Auf. Kalau kau ingin bertani, ini kebunku ambil sebagian. Kalau ingin berumah tangga, ini rumahku ambil sebagian. Kalau kau ingin berkeluarga, ini istriku, ambil satu di antaranya. Ambil satu di antaranya. Coba. Oh, ini makhluk langka sandunya lagi enek siji. Iya Pak ya. Kebun, rumah sampai istri gitu. Tetapi sahabat Nabi juga bukan manusia-manusia murah. Saat ditawari seperti itu, waqala Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa barakalaka wadulluni ala suq. Allah gitu. Nah, inilah sifat-sifat isar itu seperti itu, Pak. Bukan istilah kita ngaji mumpung, ya toh. Ketika kita diberi isar oleh orang lain lalu memanfaatkan kesempatan itu dengan semaksimal mungkin. Nah, itu namanya BLT nanti. Ya, Pak ya. Apa kata Abdurrahman bin Auf ketika ditawari itu? Barakallahu laka fi ahli, barakallahu laka fi ahli wa malik. Semoga Allah memberkahi kamu, memberkahi keluargamu, karena diantara keluarganya ditawarkan kepadanya, ya tak? Memberkahi hartamu, ya tak? Karena kebun, diantara kebunnya diberkahi, diberikan, ditawarkan gitu tak? Wa malika wa ahlika, ya Allah. Kemudian wadulluni alas, sudah cukuplah bagiku, aku antar, tolong aku antar. Mana jalan ke pasar? Itu juga isar. Ditawarin kebun karek mengolah, rumah tinggal menempati, istri tinggal ambil. Bukan kemudian tadi bahasa kitanya haji mumpung, tapi dia malah berhenti mendoakan. Itulah kemudian maka doa-doa barakallah. Oh, sampai di pernikahan juga barakallahu laka wa baraka alaik.
wa jama'a bainakuma fi khair, karena barokah ini. Barakallahu laka fi ahlika wa malika, katanya. Semoga Allah memberkahi hartamu wahai Robi, ya, semoga Allah memberkahi keluargamu wahai Robi. Cukuplah bagiku, tunjukkan aku, dullani, tunjukkan aku apa, yaitu mana jalan ke pasar. Iya. Di modal apa mau ke pasar? Yang namanya sejak dulu Umar bin Khattab setiap ditanyain orang mau cari pekerjaan, hadir ke pasar. Ya, ruh ila suq. Pergilah kau ke pasar. Nanti apa-apa kau naik pasar. Di pasar ada orang yang membutuhkan tenagamu. Oh. Di pasar ada orang yang membutuhkan ini. Itu langsung dulu ila suq. Maka Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Karena apa? Isarnya yang sedemikian tinggi. Jadi itu ta'ahi, ya. Dipersaudarakan satu dengan yang lain. Dan itu terus. Makanya terkenal sekali ketika hadir di Madinah, sejak awal sebelum melakukan dua perkara ini, Rasulullah kumpulkan itu, lalu beliau berkhutbah. Ayyuhan nas afsus salam wat'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia semua, Rasulullah belum mendeteksi lebih detail di waktu itu. Wahai manusia semua, afsus salam, sebarluaskanlah salam. Artinya apa? Sapa, saling menyapa, saling mendoakan. Jangan sampai cuma beda oleh sarungan, wis malah metenteng ya kaya bandeng neng pasar gemblekan wis ora iso kedep ya Pak ya. Afsus salam, sebarluaskanlah salam. Itu artinya sapa, doakan. Karena salam adalah doa. Setelah itu kenal kan? Setelah kenal apa? Wat'imut ta'am. Bagilah makanan. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, mengapa kadang-kadang kita ini mulai cuma barokah, yo wis embuh sak rupa-rupane kaya ta'am. Ini tuh tradisi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman jangan suka ngerasani kalau ada pertemuan-pertemuan itu bid'ah, karena ada yang sok, ya tahu sok gunullah apa-apa. Itu loh Pak. Orang-orang tua kita dulu, para sesepuh-sesepuh kita dulu dalam berdakwah. Saya sedang membaca itu Wali Songo yang versi baru di tempat ini. Saya lupa judul, agak tebal. Mengapa mereka itu selalu to'am? Ya karena sing jenenge mangan iki kebutuhan, Pak. Wong ra klambenan cik rodok bertahan, ya to. Nek ora mangan, itu Pak. Iya Pak. Awake dhewe ora ngaji, ora mati, nek ra mangan mati, lalu dipadukan. Itulah maka sesepuh-sesepuh kita ini begini dipakai makan, ojo dirasani betul. Itu konsep awalnya itu karena makan, dan itu ada sejak zaman Rasulullah. Kita baru sadar itu kok. Adapun sekarang namanya macam-macam lah, itulah yang barangkali itu sekedar nama yang perlu diluruskan. Makanya dulu ada istilah kumpul anak-anak bancaan, ya Pak ya. Kumpulnya orang tua kondangan. Apa meneh Pak? Ada bancaan, ada kondangan, ada genduren, ada. Sebenarnya adalah nama-nama baik, nama-nama indah itu. Tumpengan. Apa meneh Pak? Pak, semua aktivitas kita masa kecil di kampung itu Pak, setiap ada hari-hari besar itu, kata anak-anak kecil seneng sekali. Kenapa? Karena nanti ibu masak besar. Senenge. Wes junjungi ku ayu seneng. Masak besar karena masaknya banyak, lalu nanti kemudian ngantarin, suruh ngantar ke tempat pakde, ke tempat bude, ke tempat kakak, terus ya Allah senengnya. Urung mangan wis seneng. Urung makan itu.
Apalagi masa itu membelah pitik mesti ya Pak ya. Apakah itu di hari-hari besar? Ya momen saja hari-hari besar, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Kadang-kadang kita belum banyak berbuat apa-apa sudah membid'ah-bid'ahkan. Betapa susahnya sesepuh-sesepuh kita dulu itu untuk sekedar mengumpulkan orang. Mengapa? Wetenge luwe, mula nek kumpul diiming-imingi mangan gitu. Wis mangan, wetenge wareg, kandhane iki ya gelem ngono lho Pak ya. Atau kandhane sik ning mburine wis enek. Nah, itu ada sejak dahulu kala gitu loh Pak. Dan ini tradisi, udah apa-apa. Kalau ada yang enggak benar kita luruskan. Anak-anak kecil kumpul rene apa kondangan. Mbok main apa ya ditinggal tenan ya Pak ya. Lalu di situ kita sekedar diajak membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Habis itu diajak berdoa, ngerti. Al-Fatihah ngerti. Kita kadang-kadang begitu mudah untuk menyalahkan ya. Cuma ada yang pikir kadang-kadang pakai suara saja kita sudah ribut. Yang wah yang sampai bahkan ada yang mengatakan sedikit ngerti. Biyen ki ya ora enek wong duwe kitab. Boro-boro kitab, buku tulis wae. Rekoso, urung enek wong iso nulis. Itulah yang disebut metode yang ada itu cuma talaki. Talaki itu seorang guru, seorang kiai menyampaikan dengan lisan lalu didengar. Lho nek oleh nyampeke mung pisan ya lali, di bulan baleni lama-lama hafal. Apa wong pake dhewe boro-boro kitab, buku sak lembar ora duwe kok. Lah mau tahu, mau bisa dari mana Islam ini kalau tidak dengan cara seperti itu. Itu hanya metode. Ya alhamdulillah di masjid kita sekarang sudah begitu baca tulis sudah serbar. Ya kita hilangkan, tidak ada, sudah kembali dzikir pada sendiri-sendiri. Kembali ke makan, bener ya Pak ya. Suruh nganterin sana, semenangnya luar biasa. Ternyata wa'imut ta'am itu khutbah pertama Kanjeng Nabi di Madinah. Wasilul arham, lalu bersilaturahmi dengan mengantar makanan kita bisa silaturahmi. Namanya nyambung dulur. Sekarang akhirnya apa? Bahasa Jawa nih, kepaten obor. Ya dan kita kadang-kadang saudara ketemu nih bodoh tok. Ngono wae kadang-kadang ya rong mesti. Kowe jek enek diwalau arep njaluk mawe nunggu bodoh ngono. Iku nunggu bodoh tahun pisan wae enek sing trucut tok. Wasilul arham. Baru wasallu wa nasumnia. Sholatlah malam di saat orang lain sedang tidur. Begitu pekerjaannya. Jadi ta'akhi bainal muslimin itu dalam bentuk untuk mewujudkan ithar tadi Pak, supaya kaum muslimin tertanam betul mau mementingkan orang lain dalam hal-hal yang bermanfaat. Sehingga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya Allah, ketika mendengarkan ajaran dari surat Al-Ahzab 6 tadi yang tentang hisar ini, dikisahkan bagaimana Ibnu Umar, putra daripada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ketika suatu hari itu dikasih kepala kambing. Nek wong dhewe ngono kepala kambing itu yo istimewa ya Pak ya. Di sana di Mekah kepala kambing kita nek waktu haji, waktu umroh belet tinggal jikuk dagingnya tok. Ampuh diguak nang endi ya Pak ya. Wah, kita jadi ada yang jadi tengkleng, ada yang jadi gulai, ada yang di Surabaya jadi apa Pak? Wah, sampai jadi rujak, mana rujak congor. Terus rodok kasar, ojo rujak congor. Terus diganti sithik. Cuwok, karep cuwok ngarulah cuwingur. Saking enak dadi uwino ya congor dadi cuwingur itu kepala. Ibnu Umar suatu hari pernah dikasih kepala kambing. Lalu apa? Ya roh sama istri, tolong berikan kepada teman barangkali dia lebih membutuhkan.
kasihkan kepada teman yang pertama. Teman pertamanya dia berikan lagi kepada yang kedua. Yang kedua berikan lagi kepada yang ketiga. Yang ketiga diantar lagi kepada yang keempat. Yang keempat dikembalikan lagi kepada umat. Orang ngerti nek kuwi mau pertama kali sing wae Ibnu Umar. Begitulah pasal. Jadi istilah isar yang kita baru bayangkan istilahnya saja wis apa kok jenenge. Wah. Apa ya insya itu pernah menjadi kenyataan di masa-masa keemasan. Bagaimana kalau kita membaca sirah kisah Ikrimah bin Abu Jahal ya pada perang Yarmuk ya toh, yang benar-benar kehausan lalu ada yang mengantar air barangkali sekedar mungkin segelas kalau kita mbuh nendek ben bungkusnya opo. Itu diputar-putar semuanya sampai akhirnya semuanya meninggal, Pak. Akhirnya diutuh. Mungkin teman saya yang di sana masih membutuhkan. Berikan lagi. Itu kalau dalam sirah namanya kisahnya Ikrimah. Ya. Bagaimana Abu Thalqah? Wow, apalagi Abu Thalqah yang sangat populer. Ya. Ketika turun surat Ali Imran 92, kita sangat paham kalau Ali Imran 92. Kenapa? Kalau zaman ngaji di kampung itu kalau ngukur bukan surat tetapi juz ya Pak ya. Itu adalah awal juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kowe kabeh obat pisan-pisan ra bakal entuk kabecikan sadurunge kowe gelem weweh. Mau suka memberikan sesuatu yang kau cintai. Itu Abu Thalqah Pak langsung yang namanya mewakafkan kebun ya yang di dalamnya ada sumur di depan Masjid Nabawi. Itu terkenal sekali. Lebih lagi ada yang lebih top namanya Utsman bin Affan ya dah. Bagaimana Utsman bin Affan ya dah ketika membeli sumur ya dah Ruwahah ya, sumur Ruwaihah, ada yang membaca Ruwahah, di mana di Madinah pada waktu itu sumur itu milik orang Yahudi ya, yang dijual belikan air itu luar biasa. Ketika masa paceklik sahabat-sahabat kaum muslimin kehausan untuk membeli air, harganya dinaikkan tinggi-tinggi. Maka Utsman seorang pembisnis, dia datangin kemudian ditawar, ya jelas gak boleh wong sumur itu larisnya 24 jam orang beli air udah gak berhenti kok. Sampai akhirnya namanya akal pembisnis itu kan demen enek-enek wae Pak Utsman masih ngrene wae mbok iya ngono bagi-bagi dunduman wis ayo separuh-separuh katanya. Wong sumur kok dituku separuh iki lho Pak. Nek Utsman apa enek. Ketika ditawar separuh dengan harga yang tinggi 35 dalam itu Hamzah wasalasin yaitu dirham, sebuah harga yang fantastis. Ternyata Yahudi juga kepencut juga. Nah terus nanti gimana? Ya bagi hari saja, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin yang jual air kamu. Nanti ya toh, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya. Kan paruh-paruh katanya. Setuju, dia masih bisa jual air dapat uang yang gede gitu kan. Nah setelah sepakat bayar separuh minggu milik Utsman, separuh minggunya milik. Karena sesungguhnya yang dibeli bukan kebunnya, intinya adalah airnya sumur itu. Wah. Pada masa waktu hari-hari jatahnya Utsman bin Affan, seluruh kaum muslimin suruh ambil air sebanyak-banyaknya, ambil semua. Bisa persediaan selama 3 hari gak ngambil lagi. Oke. Nah gilirannya hari jatuhnya si pemilik namanya Yahudi, Sabtu, Ahad, Senin, dia tunggu renek sing tuku ya, semua domblong renek sing rene banyune cek. Sesuk pas jatah hari Selasa ambil lagi, berlaku lama-lama gimana? Aduh
Kok gini? Malah daripada kalau Jumat, Sabtu, Akad renek sing pilih tak tukune kabeh wae sisan ngono. Lalu bayar lagi oleh Usman. Akhirnya 100% milik Usman. Jadi ternyata sirkah patungan. Patungan ya sudah ada sejak dahulu kala. Dan akhirnya ruakah itulah yang dalam. Kalau penjenengan membaca di sosial media, di media, ya itu wakaf kebun dan ada sumurnya di Madinah itu dikelola oleh pemerintah Saudi, ya, dan hari ini dibangun sebuah hotel yang megah, ya, hotel yang tinggi lantai 15 yang berisi sampai ratusan kamar. Bisa bayangin di Madinah ring 1, ya, kamarnya bisa ratusan, satu kamar nilainya per hari bisa jutaan ya Pak. Ya bisa jutaan. Ya sudah. Dan itulah namanya yang terkenal, yang namanya amal jariah. Itu masih seperti itu. Jadi amal jariahnya Utsman bin Affan itu sampai hari ini per hari dari tempat itu ditulis katanya bisa mencapai miliaran. Sedekah sedina itu bisa di atas 1 miliar. Wongi wis 1400 tahun yang lalu sudah tidak ada. Itulah maka disebut jariah. Jaro ya jariyatan itu artinya mengalir. Orangnya sampun sedo tapi amalnya masih mengalir dan lebih besar. Per hari bisa mencapai miliaran kalau dirupiahkan itu. Ya Allah. Itulah yang sering ada yang menyebut bi'r Utsmani. Ya. Ini dulu Bapak Ibu sampun surup. Ya, kita lanjutkan di lain kesempatan. Jadi kita mengenal istilah namanya al-isar. Jadi kalau dalam surat Al-Hasr itu pakai nama isar, yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang yang suka mementingkan orang lain meskipun dirinya sendiri sebenarnya juga membutuhkan. Kalau di dalam surat Fussilat, ya, ayat yang ke-46 Fussilat, ayat di surat Muzammil itu adalah dengan kalimat tuqaddim. Maka tadi adalah ayuqaddim, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya, apa saja kebaikan-kebaikan yang kamu perbuat darimu, niscaya kamu tetap akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala wa khaira wa a'dham ajra. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi balasan. Inilah namanya ihsan. Jadi ada istilah yang langsung dengan kalimat yusir, ada memakai kalimat tuqad. Mugi Allah Ta'ala memberkahi kita sami. Mugi Allah terus merahmati seluruh perjalanan hidup kita sami. Dan mugi Allah paring manah istiqomah menggahangkan kita netepi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus melalui Masjid Al-Mu'tadin, melalui sholatnya dan aktivitas-aktivitas yang lainnya, ya. Dan mohon maaf Pak, ojo dirasani nek sing rapas ki mang matur, ya toh. Ojo malah dimasukkan di dalam sosial media, wong sak jagat ngerti kabeh. Itu namanya sama membuka aib orang lain, sementara dia belum pernah tabayun. Ini kita lagi heboh kemarin, ya toh. Mohon semuanya kalau ada yang nggak pas, kami bukan orang ego anti kritik. Kami di pengurus terbuka semuanya. Ngoten ya Pak ya. Terpaksa saya harus ngomong lagi. Jane ra entuk karo Ustaz ngadiri. Tapi nanti bisa berkembang yang enggak baik. Kami pengurus itu bukan pegawai gitu loh Pak. Yang jenengan tuntut sadek. Soalnya kita juga sama untuk bersama-sama memakmurkan. Kami punya pekerjaan lain, Bang Adib. Itu nanti kapan waktu-waktu longgar. Ya. Kita berusaha 1 bulan, kadang-kadang juga ada pertemuan. Ngono ya urung iso kabeh. Sekali lagi ini bukan pegawai, kita ini
Ya toh, kita ingin memberi nama seperti kerajaan seperti khotim, ya toh. Jadi khotim ya toh, betilah pelayan rumah Allah. Ojo kalau rasa seneng terus langsung, itu berarti orang ego, merasa super, ya. Mohon saya terbuka. Kami bukan orang-orang yang anti kritik, yang nggak sampaikan, yang nggak sampaikan. Ada yang ngerasa gini, wow pengurusnya kalau bulan pertemuan, ya gini-gini. Mohon maaf Pak, ya, akhirnya saya sampaikan. Kami ada berbulan pertemuan, kadang-kadang juga memakai konsumsi. Itu urunan dewe Pak. Bahkan urunan kita lebih ya Pak Joko. Itu urunan kita lebih dari yang kita butuhkan. Alhamdulillah kemarin kita bisa turan urunan konsumsi, bisa kita untuk membantu seperti ada stroke apa saya nggak tahu kemarin. Mohon tekok wonge langsung ngono lho Pak, ben ngerti. Kita ini hati-hati banget ngono kita ini. Jangan sampai ada hal yang nggak pas, apalagi kalau yang terkait dengan nilai-nilai keuangan. Kemudian menyebut ke tidak terbuka ini apa? Ngeten lho ya. Ya. Ngethoki kabel timer ora gelem ngomong kok saya naik dhewe ya toh. Oh, jangan terulang kembali. Kami bukan orang anti kritik. Angkat ditulis gitu. Oh, jangan ya toh. Mas Umar sudah bilang ya toh, pengurus Tatin bukan orang-orang anti. Ngomong. Wis ra wudu tambah cewek. Nah ini menjadikan hal-hal yang marahi ngurangi keikhlasan. Ngoten lho Pak ya. Maka semoga kita tetap istiqomah. Sekian bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.